Oskadon. Salam ya. Baru saja Ki Jambon hendak membuka mulutnya menjawab pertanyaan Ki Demang, tiba-tiba matanya melihat satu rombongan pasukan perang masuk dari ujung jalan. Semakin lama pasukan itu semakin dekat. Ki Jambon memejamkan matanya. Dia berharap apa yang dilihatnya itu adalah mimpi. Namun ketika dia membuka matanya, pasukan justru semakin dekat. Itu mereka, Ki Demang. Mereka menuju kemari. Oh, Ki Jambon, itu benar-benar pasukan Mataram. Kenapa mereka bisa lepas kemari? Kenapa mereka jadi menyerang balik kemari? Celaka. Kita akan menjadi tawanan mereka, Ki Jambon. Aku takut, Ki Demang. Sekarang kalian melihat sendiri, bukan? Apakah kalian sekarang masih menganggap kami bohong? Menganggap kami tak mampu mengalahkan Rakai Mahisa dan para perwira kalian, ha? Nah, lihatlah sekarang sepuas-puas kalian. Lihatlah mereka yang datang. Itu Rakai Mahisa. Itu Gusti Rakrian. Tapi kenapa dia mengenakan pakaian biasa? Pakaian seperti layaknya para pendekar. Bukankah sewaktu berangkat dia memakai pakaian perang? Aneh. Apakah pasukan itu berhenti dan mengepung? Mereka pasukan Mataram. Kalian semua kebun tempat ini. Bagaimana Nimas? Semuanya beres, Kakang. Aku dan Nimas Maisi serta Nimas Cemani berhasil mengatasi mereka. Lihatlah, pasukan Nimas Cemani yang berdiri mengepung para prajurit itu. Merekalah para prajurit yang berdiri di pihak Rakai Mahisa. Dan yang ini, orang-orang Merak Jingga yang terpaksa ikut dengan pasukan Rakai Mahisa. Terima kasih Nimas. Maaf, aku tidak dapat membantumu, karena aku yakin kalian bisa mengatasi semuanya. Prajurit, bawa mereka dan satukan dengan tawanan lainnya. Baik, Rakyat. Maaf Ki Demang, aku terpaksa dengan sangat menyesal membawamu dan menggabungkan kalian dengan para perwira Merak Jingga yang lainnya. Ikutlah. Siapa kau? Apakah kau? Wajahmu. Maaf Ki Demang, namaku Rangga Geni. Aku Kakang Rakai Mahisa. Oh ya, kau rupanya ditotok oleh teman-temanku. Akan kubebaskan. Ilmumu hebat sekali. Dia bisa membebaskan totokan perempuan cantik itu. Dia Kakang Rakai Mahisa. Bukankah selama ini Rakai Galuh hanya mempunyai seorang putra? Bingung aku. Tidak perlu bingung Ki Demang. Sekarang ikutlah denganku, dan kau akan melihat Rakai Mahisa. Dia ada di antara para tawanan kami yang lainnya. Bohong! Dia bohong, Ki Demang. Jangan percaya. Percaya atau tidak, tapi kelak kau akan menyaksikan kebenarannya. Bebaskan totokan, dan kita bertarung. Aku akan menantangmu. Kurang ajar. Tutup mulutmu. Melawanku saja kau tidak mampu. Apalagi melawan dirinya. Jangan sombong kau. Perempuan rendah. Aku segan menghadapi dan melawan perempuan sepertimu. Bebaskan totokanku. Nyalimu ku hargai. Baiklah, aku akan melayanimu. Hanya untuk membuat kau puas dan membuka matamu. Kakang. Tidak apa-apa Nimas. Biarlah dia mengobati penasarannya. Bebaskan totokanmu. Baiklah. Kau orang bodoh. Yakinlah, kali ini kau tidak akan bisa berlaku dan berbuat apa-apa lagi. Kalian tidak akan bisa menahanku. Buktikan ucapanmu itu Ki Jambon. Lakukan kalau kau bisa. Ki Jambon, dalam 3 jurus aku tidak bisa menjatuhkanmu. Kau boleh pergi, dan tak akan ada yang mengganggumu. Ini adalah keputusanku. Kau sombong juga. Sama dengan teman-temanmu yang lainnya. Sudahlah Ki Jambon, bersiaplah. Aku hanya memberimu 3 jurus. Kalau ingin selamat, bertahanlah. Kurang ajar. Kau semakin sombong. Iya, aku sudah siap. Baik. Jurus pertama sudah selesai. Ini jurus kedua.
Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh langka ape Jot. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepet ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Jurus kedua Rangga Geni yang begitu cepat tak bisa dielakkan oleh Ki Jambon. Laki-laki itu terpental, bergulingan di tanah, lalu terkapar tak berdaya. Bawa dan ikat dia. Satukan dengan para tahanan yang lainnya. Siap, Rakyat. Ada masalah, putraku? Tidak, Ramanda. Hanya kedua orang itu tidak mau menerima kenyataan. Mereka menganggap Rakai Mahisa terlalu besar. Jadi kekalahan mereka begitu membuat mereka terguncang. Kalian bertiga telah berjuang mempertaruhkan jiwa. Aku berhutang budi pada kalian bertiga. Sudahlah Ramanda, ini memang sudah tugas kami. Oh ya, di mana Ibunda Cadar Perak? Ketika kalian berempat pergi menuju Karanggombak ini, beliau menyusul kalian. Apakah kalian tidak bertemu dengannya? Maaf Gusti, kami tidak melihatnya. Atau mungkin Gusti Cadar Perak sedang ada masalah lain. Tapi saya harap Gusti Prabu tidak cemas. Aku sudahlah Ramanda, tak perlu cemas. Selama ini juga Ibu berjalan dan menempuh kehidupan ini sendiri. Ibu tahu apa yang mesti dilakukannya. Ramanda, Ibunda adalah seorang pendekar. Dia bisa menentukan semuanya. Selama ini sudah cukup banyak kejahatan yang dihancurkannya. Beliau pernah sendiri masuk keraton Merak Jingga yang dijaga oleh para prajurit terlatih dengan baik. Ananda rasa sebentar lagi beliau akan datang kemari. Seharusnya dia akan ada di Karanggombak ini, ada bersama kalian. Sebab dia kemari ingin ikut bersama kalian. Toh kenyataannya tidak ada di sini. Sudahlah Ramanda, sekarang semuanya sudah aman. Tak perlu lagi dicemaskan. Mungkin saja Ibunda langsung ke Kademangan yang lainnya, karena masih banyak demang-demang yang masih bertindak sewenang-wenang. Mungkin Ibunda akan membersihkan semuanya secara tuntas. Tak ada yang perlu dicemaskan, Ramanda. Iya, kalian benar. Memang tidak ada yang perlu dicemaskan. Sekarang apakah kita harus bermalam di sini? Iya, Ramanda. Kita harus tinggal di sini malam ini. Aku akan membereskan semuanya bersama Rama Wisesa dan yang lainnya. Keadaan di sini harus dipulihkan. Kesejahteraan rakyat harus dikembalikan seperti semula. Kita harus memberikan apa yang menjadi hak mereka.
Lakukanlah apa yang kau anggap baik, Rakai Langit. Oh, bukan aku yang harus melakukannya, tapi Ramanda. Ramandalah yang harus berbuat. Jangan kecewakan lagi para penduduk. Mereka tidak mengenalku, dan aku tidak mau dikenal mereka sebagai anak seorang raja. Aku tidak bisa, anakku. Kenapa tidak bisa, Ramanda? Bukankah Ramanda seorang raja? Selama ini, Ramanda telah kehilangan kekuasaan. Dan rakyat juga kehilangan pemimpinnya, kehilangan raja mereka. Nah, inilah saatnya bagi Ramanda untuk memperbaiki nama dan wibawa sebagai seorang raja. Oh, kenapa jadi begini, anakku? Bukankah semuanya harus kau yang melakukannya? Kau yang akan menggantikan diriku. Kau harus dikenal oleh rakyatmu. Kau harus bicara di depan mereka. Tidak, Ramanda. Aku tidak akan bicara di depan mereka. Aku tidak ingin mereka mengenalku sebagai seorang putra raja. Kalaupun mereka tahu, biarlah kelak di saat semuanya telah berubah. Jangan paksa aku, Ramanda. Benar, Gusti. Maaf kalau saya ikut campur masalah pribadi antara Gusti dengan Kakang Ranggageni. Biarlah, saat ini Kakang Ranggageni dikenal sebagai seorang pendekar, agar keyakinan mereka semuanya kembali pada Gusti Prabu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menerima saran kalian. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Ih, dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah nganggo ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jot. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Ketika malam tiba, suasana di Karanggombak tampak ramai. Para penduduk yang selama ini tertekan dalam ketakutan berkumpul di alun-alun Kadipaten. Mereka merasa udara malam itu begitu segar dan penuh kedamaian serta kebebasan. Mereka menyambut apa yang dikatakan oleh Rakai Garut. Mulai malam ini, kalian telah mendapatkan kebebasan. Karena Rakai Mahisa dan prajuritnya telah dapat dibekuk dan dihancurkan oleh pasukan Mataram.
dan para pendekar dari rimba persilatan. Mulai malam ini, Karanggombak tidak berada di bawah kekuasaan para penguasa lalim dan tidak bertanggung jawab. Dan mulai besok, aku akan kembalikan apa yang telah menjadi hak kalian yang selama ini telah dirampas oleh Rakai Mahisa dan para begundalnya. Tenanglah, tenang. Aku harapkan dengan apa yang telah kembali kepada kalian, itu bukan berarti kalian bebas berbuat apa saja, tapi mempunyai aturan yang kelak akan diatur oleh Ki Demang yang baru beserta orang-orangnya. Dan setelah itu hendaknya kalian bekerja dengan baik, bina kesejahteraan di Kademangan Karanggombak ini seperti dulu semasa Sang Rama Wisesa. Rakai Galuh terus memberikan pandangan dan harapan yang baik pada seluruh penduduk Karanggombak yang malam itu berada di alun-alun. Sementara itu jauh di pinggiran desa, tampak Ranggageni dan Nilot Kencana sedang berjalan di jalanan setapak di antara rumah-rumah penduduk yang terpencil. Lihatlah tebing gunung Karanggombak yang terjal dan yang selama ini terkenal dengan keangkerannya runtuh dan hancur berkeping-keping. Ya, aku tidak menyangka bahwa ajian mantra naga bumi begitu dahsyat akibatnya. Untung saja tak ada yang menjadi korban karena pengaruh ajian itu. Iya, itu pun karena sudah kau sempurnakan dengan senjata Trisula Sakti milikmu, Kakang. Kalau tidak, mungkin pengaruhnya akan lebih hebat lagi. Bukan saja gunung ini, Kakang, mungkin seluruh tanah Jawa ini akan bergolak dan istanaku akan berantakan seperti beberapa waktu yang lalu. Oh, Nimas, bagaimana dengan Rakai Mahisa? Aku masih bingung tentang dirinya. Aku masih berat dengan apa yang harus aku lakukan. Karena kau tahu kenyataannya bahwa dia adikmu. Itulah yang membuat aku sakit. Kenapa justru yang jadi jahat itu adalah adikku? Kenapa bukan orang lain? Keadilan dan kebenaran tidak memandang apakah dia adik, orang tua, ataupun saudara. Dalam menegakkan hukum kebenaran yang salah, tetap salah dan harus diadili. Kau telah menghukum Rakai Mahisa dengan setimpal, Kakang. Kau benar, Nimas. Memang keadilan dan kebenaran tidak mengenal saudara atau keluarga. Hukum kebenaran berada di atas segala-galanya, berada di atas segala kepentingan pribadi dan satu kelompok. Yang aku sesalkan bukan karena aku bingung untuk memutuskannya. Aku akan tetap memberikan hukuman pada Rakai Mahisa sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau dia bisa dibunuh, mungkin aku akan membunuhnya. Lalu apa yang kau bingungkan? Kau tinggal memberikan hukuman yang sesuai. Itu pun kalau singgasana Merak Jingga jatuh padamu. Apakah kau akan menjadi raja di Merak Jingga? Ranggageni tidak menjawab. Dia menghentikan langkahnya. Lama dipandanginya wajah Nilot Kencana. Dalam remang malam, wajah perempuan penguasa Segoro Banyu itu semakin cantik dan menawan. Ranggageni menarik nafas panjang, lalu dia kembali berjalan perlahan-lahan. Entahlah, Nimas. Tapi melihat kenyataannya sekarang, rasanya sulit aku untuk melepaskan diriku dari keberadaanku. Kita lihat saja nanti. Bagaimana pendapatmu, Nimas? Minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji.
Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Ada, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang membuat Rangga Geni bingung terhadap Rakai Mahisa? Lalu apakah dia akan menjadi Raja Merak Jingga? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.